Shalom anak-anak teacher dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semangat terus ya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita akan belajar matematika tentang statistika lagi. Nah, sudah ada yang bosan atau sangat senang melakukan tugas-tugasnya? Nah, buat yang belum mengerjakan tugasnya, silakan dikerjakan dan dikirimkan ya. Nah, kita hari ini tetap belajar tentang median atau nilai tengah. Nah, tentunya bersama Miss Julita ya anak-anak ya. Sebelumnya kita mau berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Thank you for your kindness. Now, we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say amen. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang median dari tabel piktogram, kemudian median dari data tunggal. Nah, yang ketiga ini kita akan belajar tentang median dari diagram batang atau garis. Nah, anak-anak perlu ketahui kalau diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang. Biasanya itu gambarnya persegi panjang yang berdiri tegak lurus. Nah, tinggi batang menunjukkan nilai datanya. Nah, diagram garis adalah diagram yang penyajian datanya dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Nah, langsung saja supaya anak-anak mengerti ya. Nah, ini adalah contoh diagram garis. Nah, perhatikan tadi ini dari garis-garis yang dari titik-titik yang dihubungkan akhirnya menjadi diagram garis. Ini disebut diagram garis ya nak. Nah, ini langsung saja kita akan mengerjakan sebuah soal bersama-sama supaya kamu lebih mengerti ya. Ini adalah contoh diagram garis. Nah, terdapat data banyaknya mobil di kawasan pusat perbelanjaan. Nah, untuk itu anak-anak, kita akan mencari yang pertama nilai tertinggi, kemudian yang kedua nilai terendah, dan yang ketiga nilai tengah atau median. Nah, supaya anak-anak mengerti kita kerjakan sama-sama ya. Nah, dari gambar ini kita ketahui kalau banyaknya mobil ada dari tahun 2010. Cara membacanya itu, ini tahunnya 2010 itu ada data banyaknya mobil di kawasan pusat perbelanjaan pada tahun 2010 itu 5.000 mobil. Nah, kemudian pada tahun 2011 ini di sini ya titiknya ya, berarti dia 10.000. Kemudian tahun 2012 dia juga 10.000. Kemudian 2013 itu data banyaknya mobil itu 15.000. Kemudian untuk 2014 data banyaknya mobil itu 30.000. Dan 2015 itu juga 30.000, dan tahun 2016 adalah 40.000. Nah, yang pertama kita lakukan anak-anak adalah menyusun data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, menurut anak-anak di sini data yang paling terkecil berapa? Yang masuk dalam ini ya, yang masuk dalam diagram ini ya. Iya, ada 5.000, ada 10.000. Nah, berarti kita urutkan 5.000, kemudian 10.000, kemudian 10.000, kemudian 15.000, kemudian 30.000, kemudian 30.000 lagi, dan 40.000 terakhir ya. Nah, yang lain kenapa tidak dituliskan? Karena di tahun-tahun itu hanya banyaknya mobil itu ada 5.000, 10.000,
saat tahun-tahun yang ada ya. Jadi dari tahun 2010 sampai 2016 tidak ada mobil yang berjumlah 25.000. Nah itu ya kenapa yang lainnya tidak ditulis, karena tidak ada mobil yang jumlahnya segitu pada saat tahun 2010 sampai 2016. Kemudian anak-anak, nilai tertingginya, mari kita lihat nilai tertinggi di sini adalah 40.000. Kemudian nilai terendah dari data tersebut adalah 5.000. Ini ya yang paling rendah. Nah, kira-kira mediannya bagaimana? Nah, mediannya itu data, karena ini ganjil ya, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti ganjil ya. Nilai tengah atau median berarti data ke N itu banyaknya data ditambah 1, berarti 7 tambah 1 8, dibagi 2 iya 4, berarti data keempat. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, berarti 15.000. Nah jadi nilai tengahnya yaitu 15.000. Nah sampai di sini mengerti ya. Kemudian itu untuk diagram garis, dan sekarang diagram batang. Nah ini ada nilai. Nilainya ada yang nilai 6, ada nilai 5, ada nilai 7, dan nilai 8, dan nilai 9. Nah, berdasarkan data nilai siswa pada diagram batang tersebut, kita akan menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, median. Nah, kemudian anak-anak, untuk mengetahui nilai tertinggi, nilai terendah, atau median, maka kita perlu lihat ya. Jadi di sini banyaknya siswa itu 4 yang mendapatkan nilai 5. Begitu cara bacanya ya, cara membaca diagram batang. Misalnya nilai 5 didapatkan oleh 4 siswa, nilai 6 banyaknya siswa itu 8, kemudian nilai 7 ada 12 siswa, ini ya 12. Kemudian nilai 8 ada berapa siswa? Iya 10, benar sekali. Kemudian nilai 9 ada berapa siswa? Iya 6 siswa ya. Jadi tarik garis putus-putus ke sana supaya anak-anak bisa tahu. Nah kalau anak-anak nanti membuat diagram batang, buatlah seperti ini ya, rapi dan berikan keterangan. Misalnya di bagian sini banyaknya siswa, di sini adalah nilai. Nah seperti itu anak-anak. Nah kita akan membahas bersama-sama ya, nilai tertinggi, nilai terendah, atau nilai tengahnya. Nah, untuk yang pertama sama ya, kita akan menyusun data dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, nilai anak-anak tadi ada berapa? Iya, ada 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kamu tuliskan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nilai tertinggi dari data tersebut adalah iya 9, karena 9 yang paling tinggi di sini ya nilainya. Kemudian nilai terendah yaitu 5. Nah, untuk mencari mediannya, karena ini 5 banyaknya data adalah 5, berarti menggunakan ganjil. Ganjil ya, gimana caranya? Nilai tengah atau median, data ke-5 tambah 1, 5 tambah 1, 6, dibagi 2, iya 3. Nah, data ketiga kita hitung, 1, 2, 3, 7, berarti nilai tengahnya 7. Nah, dari semua ini anak-anak pasti mengerti ya untuk diagram garis dan diagram batang. Nah, supaya kamu lebih mengerti, kamu bisa mengerjakan di page 140 number 2 and 3. Oke? Semangat anak-anak. Lalu anak-anak, kalau misalnya anak-anak butuh pengertian atau misalnya mau bertanya, boleh sampaikan kepada Miss Teti dan Miss Julita ya, supaya lebih mengerti ya. Now we want to close our